Mic. Yeah. Okay, no problem. Okay. Belum pernah sebelumnya kita menyaksikan seorang Shin Tae-yong bahkan membentak awak media. Mic. Yeah. Okay, no problem. Okay. Bagaimana tidak, lebih dari 90 menit menahan emosi, kemudian pecah, dan tak tertahan lagi di akhir laga. Maka Shin adalah kita. Dan apa yang dilakukan oleh seorang Shin Patinama? Seperti mewakili emosi dari para supporter malam itu. Sebuah pertandingan yang akan menjadi bukti jika timnas kita bahkan tak mampu dikalahkan dengan cara yang jantan dan fair play. Dari awal laga kita sudah dibuat curiga dengan gerak-gerik wasit yang satu ini. Saking kotor dan haramnya keputusan yang ia buat, pertandingan timnas versus Bahrain itu telah menjadi perbincangan media internasional. Bahkan media 433 juga membuat jokes semacam ini, yang menyindir penyakit lupa ingatan sang wasit untuk meniup peluit akhir pertandingan. Yang lucunya, pihak media Bahrain bahkan ingin mengaburkan kecurangan mereka lewat sebuah unggahan di akun resmi sosial media milik mereka. Di sana dituliskan, gol haram itu terjadi di menit 96. Saking curangnya laga itu dimainkan, komentator Malaysia bahkan kompak mengatakan jika timnas Indonesia telah dirampok. Bahkan The Give and Go dalam videonya juga membuat judul Indonesia dirampok. Did Indonesia get robbed? Let me know what you thought about that ending in the Indonesia versus Bahrain match that ended 2-2 after Bahrain tied it in the very last play, the very final minute, the 99th minute of the match. Problem here is the ref only added 6 minutes and the game should have ended in the 96th minute. We're talking about 3 free minutes that were given in this game. And folks, being unbiased, being true to what I saw, it's the wrong call. Ia bahkan membandingkan kejadian ini dengan pertandingan Meksiko melawan Honduras, yang 1 menit saja dilebihkan, kemudian itu menjadi kontroversi yang sangat besar di sana. Reminds me a lot of what I saw happen with my team, Mexico, when they faced off against Honduras in a very important Copa America qualification match, and Mexico scored in the 100th minute despite only being given 9 minutes at the end of regulation. So we're only talking about a minute there, and so much controversy at the time. I admitted that that was the wrong call from the ref involved. We're talking about 3 minutes, guys. 3 minutes. Saat Australia, Jepang, Arab Saudi, dan Indonesia telah menampilkan permainan yang begitu sengit dan memukau, namun tetap fair play, Bahrain ini masih saja menggunakan cara klasik yang kotor dan tak tahu malu seperti itu. Sebuah cara lama yang bahkan sudah tak lagi digunakan karena dianggap sia-sia saat sudah ada teknologi VAR di sana. Indonesia bukan korban pertama. Australia bahkan telah merasakan terlebih dahulu bagaimana liciknya tim ini dalam mengakali pertandingan. Mereka ini bagai kompak di setiap lininya. Coba perhatikan bagaimana media mereka yang seharusnya mengajukan pertanyaan berbobot, tapi justru melakukan cywar terhadap Verdong di pre-match conference. The last match between Bahrain and Indonesia it's in this stadium, and the result it's 10-0 for Bahrain. It's mean anything for the coach for tomorrow match? 예, 뭐 한 2주 전에도 자기가 소셜미디어에서 봤고 2주
한 이틀 전에서 봤는데 Dari sisi pemain dan pelatih pun mereka dengan tanpa rasa malunya melakukan aksi-aksi konyol semacam ini. Bahkan dari pihak keamanan mereka pun terlihat beberapa kali bergesekan dengan para pemain timnas Indonesia. Pihak yang seharusnya mengamankan kedua tim, namun justru jadi pihak yang mudah tersulut emosinya. Hal ini sungguh menjadi pembuktian bagi timnas Indonesia kepada sepak bola Asia, bahwa semakin tinggi posisi kita, maka semakin kencang pula angin menghantam. Bayangkan saja tim dengan rank FIFA 130-an justru dijegal dengan cara semacam ini. Sangat sakit rasanya melihat negeri ini kerap kali diperlakukan begini. Coba kita ingat kembali saat momen gol Ragnar. Saat itu cek VAR-nya sungguh sangat lama, yang seperti dicari-cari kesalahannya untuk menganulir gol milik timnas Indonesia. Sedangkan gol tim tuan rumah sama sekali tanpa cek dan langsung disahkan. Pelanggaran 27 kali untuk Indonesia dan hanya 10 kali untuk Bahrain juga telah menjadi bukti jika match ini terindikasi menjadi match yang sungguh tak beres. 11 Oktober yang merupakan hari ulang tahun Coach Shin Tae-yong, yang pertandingan itu akan diharapkan menjadi kemenangan pertama timnas di ronde ketiga. Alih-alih menjadi kado indah bagi Coach Shin, pertandingan malam itu justru menjadi momen yang begitu menyakitkan bagi beliau. Coba perhatikan bagaimana ungkapan kekecewaan dan rasa sakit hati dari seorang pelatih yang kerja keras anak asuhnya justru dirampok dengan cara yang tak tahu malu seperti itu. 경기를 안 봐서 묻는지 모르겠지만 왜 한다는지 대해서는 직접 본 분들은 다 생각할 것이고 TV 중계 보는 사람들도 느낄 것이다. 6분 줬지만 6분 이상 훨씬 더 많이 보는 것은 잘못된 것이고, 우리 선수들이 부딪히기만 하면 우리는 파울이고 왜 상대는 그냥 매 경기 그냥 진행하는지 대해서 도대체 이해가 안 된다. Maka reaksi kesal Coach Shin Tae-yong pun tak mampu ia sembunyikan lagi. 마이크. 예. Oke, no problem. Oke. Bahkan belum pernah kita saksikan pelatih ini menolak berjabat tangan. Yang hal itu menandakan ada rasa amat kesal dari Coach Shin Tae-yong terhadap tuan rumah. Pertandingan ini mungkin juga telah menjadi culture shock bagi seorang Mads Hilgers. Dalam laga yang menjadi debutnya itu, Hilgers seperti mendapat ucapan selamat datang di sepak bola Asia. Negeri ini sudah terlalu sering diperlakukan begini. Kita tak pernah meminta untuk diuntungkan, apalagi meminta dimenangkan oleh pengadil lapangan. Yang timnas Indonesia mau hanya satu, yaitu cukup kalian berlaku adil. Dan sebagai penutup, kami hanya ingin mengutip kalimat dari seorang Coach Shin Tae-yong. 좀 아쉬운 부분, 일단 뭐 레프리 얘기를 안 할 수 없고, 좀 더 우리가 AFC가 발전하려면 그런 부분에 있어서 왜 그런 판정들이 자꾸 나오는지에 대해서 너무 이상하다 생각한다고.